Halo sahabat tech, ketemu lagi dengan saya Pak Tardo di channel YouTube Tech ID. Nah, di masa new normal ini mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mulai masuk ke kantor ya. Dan sebagian besar lain mungkin tetap tinggal di rumah untuk kerja di rumah. Saya sendiri masih kerja dari rumah. Dan perlu kalian tahu nih, untuk kalian yang kerja dari rumah, sebenarnya ada banyak hal menarik loh yang bisa kita lakukan dari rumah. Apalagi kalau kalian punya Redmi Note 9 Pro kayak saya. Apa aja? Gimana caranya? Supaya bikin keseharian kita di rumah makin menarik dengan Redmi Note 9 Pro, simak video ini sampai selesai. Nah, sahabat tech, ini dia nih, Redmi Note 9 Pro. Dan yang kayak saya bilang tadi ya, cara untuk bisa tetap kreatif di rumah salah satunya adalah memanfaatkan fitur-fitur di kameranya. Dan Redmi Note 9 Pro ini menurut saya punya banyak fitur pendukung ya, fitur-fitur di kameranya yang bisa dibuat untuk konten apa aja gitu. Dan meskipun di rumah aja, ada banyak hal menarik yang sebenarnya bisa kita abadikan pakai kamera Redmi Note 9 Pro ini. Karena saya suka ngopi, kita mulai dari yang paling simple, ngopi. Fitur di video bisa kalian manfaatkan dari video Full HD atau mau 4K sekalian. Gak cuma itu, di Redmi Note 9 Pro ada fitur yang namanya Movie Frame. Frame gambar ini dibuat dengan rasio 2,35:1 atau yang lebih familiar 21:9 kalau mengacu pada rasio layar. Video simple pun bisa jadi apik. Mode slow motion bisa kalian terapkan kalau mau hasil videonya lebih dramatis. Ada 3 pilihan FPS, mulai dari 120 sampai 920 frame per second. Tapi cuma di frame rate 120 dan 240 aja yang bisa diatur di bagian mana lambatnya. Sementara kalau di frame rate 920, tayangan lambat hanya terjadi di seperempat durasi terakhir aja. Slow motionnya juga tergolong mudah kok digunakan. Nggak ada pengaturan yang ribet-ribet. Nah, salah satu mode paling menarik yang harus dijajal adalah short video. Durasinya maksimal 15 detik. Cocok buat bikin klip singkat, misalnya Instagram Story. Kenapa menarik? Karena ada tambahan filter kaleidoskop. Setahu saya, fitur ini biasanya cuma ada di seri flagship Xiaomi. Ada 6 filter kaleidoskop yang bisa dipilih. Jujur aja, filter ini bisa bikin video jadi lebih asik. Kalian juga bisa atur seberapa cepat videonya dimainkan. Dari paling lambat sampai cepet banget, tergantung kebutuhan kalian. Stabilisasi kameranya menurut saya patut dikasih jempol. Cocok banget nih buat kalian yang suka ambil video sambil jalan atau sepedaan sore-sore. Nggak cuma itu, di Note 9 Pro kalian udah bisa ngerekam dengan kualitas 4K seperti yang tadi saya bilang. Sekarang saatnya membahas fitur yang tadi menurut saya menarik, yaitu Movie Frame. Saya udah bilang ya sebelumnya, fitur ini bikin video jadi kayak film-film yang kita lihat di bioskop. Digabung dengan stabilisasi AIS-nya, kalian bisa bikin vlog ala-ala sinematik yang oke banget. Kualitas warna di videonya ya terbilang tajam, asalkan cahayanya cukup ya. Atau kalau mau diakalin juga bisa pakai mode Pro Video. Jujur aja, nggak banyak smartphone kelas menengah yang punya dukungan mode Pro untuk video. Nilai plus ini ada di Redmi Note 9 Pro. Pakai kamera wide, hasil video juga bisa makin oke, karena ada banyak yang bisa diambil. Tenang aja, di rumah juga bisa kok, atau sambil olahraga sore waktu lagi senggang. Oh ya sahabat tech, di Redmi Note 9 Pro ini kalian juga bisa merekam video makro. Jadi bukan cuma foto aja nih sekarang yang makro, karena di smartphone ini kalian bisa merekam video makro untuk mendapatkan detail gambar yang lebih baik lagi. Bukan cuma urusan video, hasil foto Redmi Note 9 Pro juga patut diapresiasi. Hasil warnanya bisa dibilang akurat dan minim gangguan oversaturated. Nah, kamera utamanya juga udah dibekali dengan AI untuk memoles gambar biar komposisi warna dan cahayanya pas. Kamera utamanya pakai resolusi 64 megapiksel. Artinya, kita bisa aktifin mode 64 megapiksel ini untuk mendapatkan detail yang lebih tinggi. Satu aja syaratnya, cahayanya cukup. Resolusi ini bakal unggul kalau pengen nyetak foto dengan ukuran yang besar. Mode portrait mungkin udah biasa di smartphone, tapi kualitasnya biasanya berbeda antara satu smartphone dengan smartphone yang lain. Nah, Redmi Note 9 Pro ini punya kamera depth field sendiri. Hasilnya termasuk memuaskan, apalagi aperturnya bisa diatur sendiri. Yang paling bokeh ada di angka f1. Kalau tadi video makro, foto makronya juga nggak kalah kece. Di beberapa smartphone, makronya punya fix fokus, tapi nggak di Redmi Note 9 Pro.
kita juga bisa atur fokusnya. Hasilnya bagus sahabat tech, detailnya juga cakep, reproduksi warnanya juga cakep menurut saya. Jujur aja, bisa atur fokus di makro benar-benar membantu. Apalagi shutter juga bisa ditekan dari titik fokus yang udah kita tentukan. Nah sahabat tech, di Redmi Note 9 Pro ada juga nih mode night untuk foto malam-malam. Jadi kalau misalnya kalian di rumah ya, terus udah malam gitu dan iseng pengen nyari angin sekalian, bisa tuh berburu foto malam pakai Redmi Note 9 Pro ini. Hasilnya cukup memuaskan kalau bagi saya. Karena noise yang biasanya ada di foto malam itu berhasil diredam dengan baik nih sahabat tech. Dan salah satu ciri-ciri foto malam yang baik itu, yang pertama tuh minim noise. Dan kalau kalian perhatikan, bagian-bagian lampu itu, pasti detail lampunya bisa terlihat dengan baik karena cahayanya tidak menyebar kemana-mana. Kayak di hasil foto berikut ini. Nah, jangan lupain juga sahabat tech, mode Pro di Redmi Note 9 Pro ini. Jadi kalau misalnya malam, itu mode Pro itu bisa kalian manfaatkan untuk ngambil-ngambil foto yang berbeda dari yang lain. Yang sebelumnya mungkin ya tidak terbayangkan diambil dengan smartphone, misalnya kayak light trail. Sekarang kita beralih ke kamera depan. Kamera depan ini punya resolusi 16 megapiksel. Ada mode beauty biar muka bisa makin mulus nih sahabat tech. Hasil warnanya juga bagus, exposure-nya juga tertata rapi. Meski foto di dalam ruangan selama di rumah, hasilnya bisa tetap oke. Oh iya, kamera depan juga bisa portrait biar hasil selfie kalian makin dramatis. Aperture-nya juga bisa diatur kok dari 1 sampai dengan 11. Hasilnya cukup oke, mengingat kamera depan ini nggak pakai kamera depth sensor. Nah sahabat tech, dari tadi kita udah ngomongin soal kamera ya. Dan sekarang saya mau nunjukin gimana rasanya main game di Redmi Note 9 Pro ini. Tagline Jawara mestinya bisa mengatasi semua game. Ada 3 game yang bakal saya mainin. Pertama PUBG Mobile, yang kedua Call of Duty Mobile, dan yang ketiga Honkai Impact 3. Di game PUBG Mobile, pengaturan standar grafis yang ditawarkan smartphone ini adalah HD dan frame rate high. Tapi biar mainnya lebih asik, grafisnya saya ubah ke smooth. Satu komentar saya soal main game PUBG ini, yakni enak sahabat tech. Karena grafisnya diturunin ke smooth, game ini bisa berjalan di frame rate lebih tinggi, yakni ultra. Secara keseluruhan, game bisa berjalan dengan sangat lancar. Dengan smartphone kelas menengah ini, pengalaman terbaik main PUBG Mobile bisa saya dapatkan. Bermain selama sekitar 10 menit, bagian belakang memang agak menghangat, tapi masih oke lah. Namanya juga buat main game. Satu hal lagi yang saya suka dari HP ini adalah tampilan layarnya yang cukup jernih untuk main game. Respon layarnya juga tergolong bagus sahabat tech. Gak cuma itu, biasanya gyroscope jadi salah satu fitur andalan kalau main game FPS di smartphone. Nah, di Redmi Note 9 Pro, fitur ini bisa berjalan dengan sangat baik. Game kedua yang saya mainkan adalah Call of Duty Mobile. Feeling mainnya sih sebenarnya 11-12 ya sama PUBG, tapi di COD Mobile grafisnya bisa dinaikin sampai ke very high. Sementara kalau grafisnya diatur ke high aja, frame rate-nya bisa sampai maksimal loh. Selama main Call of Duty Mobile, saya juga nggak menemukan adanya kendala. Semua berjalan dengan lancar. Lagi-lagi respon layar dan kemampuannya menjalankan game ini patut dipuji. Emang sih, sebagus apapun HP-nya, nggak akan serta-merta meningkatkan skill kita. Tapi seenggaknya, kita bisa dapat pengalaman bermain terbaik di Redmi Note 9 Pro ini. Lain lagi nih dengan Honkai Impact 3. Game ini nggak sama seperti COD Mobile atau PUBG Mobile. Bisa dibilang, game ini menuntut pengolahan grafis yang lebih tinggi karena banyak efek di dalamnya. Baru masuk lobby aja, udah terasa kalau game ini bakal lancar nih dimainkan sahabat tech. Pengaturan grafis defaultnya ada di level 3, yakni menengah dengan semua fitur grafis yang aktif. Sebenarnya bisa juga dinaikkan sampai ke level yang paling tinggi, tapi pengalamannya akan semakin menyenangkan kalau diatur ke posisi defaultnya aja. Bener aja, Honkai Impact 3 bisa berjalan dengan sangat lancar sahabat tech. Tiap efek bisa ditampilkan dengan sangat baik di Redmi Note 9 Pro ini. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, respon layarnya itu baik banget. Karena tipikal game ini mengharuskan saya untuk memencet layar dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi di area-area tertentu, respon layar menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Pengalaman saya nih sahabat tech main game di Redmi Note 9 Pro ini jujur aja tuh cukup puas ya sahabat tech. Karena menurut saya sudah mampu menjalankan ketiga game tadi dengan sangat baik. Soalnya nih ya, ini berhubungan juga dengan chipset yang dipakai. Jadi Redmi Note 9 Pro ini pakai chipset Snapdragon 720G. Katanya sih ya kalau seri-seri G itu memang sengaja didesain untuk
menjawab kebutuhan gaming para penggunanya. Saya sih ngerasa nggak bosan ya sahabat tech pakai Redmi Note 9 Pro ini, walaupun cuma di rumah aja. Kayak yang saya bilang tadi, ada banyak hal yang bisa saya lakukan dengan HP ini. Nah, gimana dengan sahabat tech sekalian? Dari antara kalian, udah ada yang beli belum HP yang ini? Redmi Note 9 Pro. Kalau misalnya udah ada, share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Saya Pak Tardo, pamit undur diri dulu. Bye!